Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pusaka Semar yang saya dapatkan. Nah, ini review kedua. Ini pusaka ini saya dapatkan di Gunung Lawu, ya, Jawa Tengah. Gunung Lawu itu bertempatan di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pusaka ini pamornya dua, yaitu pamor ujung gunung. Ya, kita tahu pusaka-pusaka yang didapatkan dari gunung tidak jauh dari pamor seperti ini. Yang kedua, pamor kulit semangka. Pamor kulit semangka itu tuahnya untuk kerezekian, dimudahkan untuk mendapatkan rezeki, lebih hoki dan lain sebagainya. Nah, kisahnya saya mendapatkan pusaka ini itu dimulai dari perjalanan napak tilas saya mencari sejarah-sejarah yang ada di dalam gunung-gunung tertentu. Waktu saya masih gila-gilanya mencari barang, waktu itu saya ada 3 gunung yang saya lewati, yaitu Puncak Hargo Dalem, Puncak Hargo Dumilah, Puncak Hargo Dumuling. Nah, Puncak Hargo Dumilah, Puncak Hargo Dalem dan Puncak Hargo Dumuling itu memiliki kayak kisah yang berbeda-beda, atau tempat tersebut itu digunakan untuk meditasi orang-orang yang dispesifikan. Yang pertama, Hargo Dumilah itu dikhususkan untuk masyarakat. Jadi ketika Anda mau ke Gunung Lawu, nanti Anda pasti akan melewati Puncak Hargo Dumilah, yang mana puncak tersebut masih dalam lingkup bagian bawah. Itu kalau di hari tertentu atau bulan tertentu digunakan untuk ritual, ada yang meditasi, ada yang bertapa dan lain sebagainya. Kemudian kalau Anda naik lagi akan bertemu di Hargo Dalem. Hargo Dalem itu tempat pertapaan dari Prabu Brawijaya, pamungkas yang tergolong Prabu Brawijaya yang ketiga. Kemudian kalau Anda naik lagi masuk ke Puncak Hargo Dumuling. Puncak Hargo Dumuling itu puncak dari pertapaan tempat meditasi Sabdo Palon. Nah, waktu saya berada di puncak tersebut, kayak seperti rasanya itu tekanan yang sangat luar biasa. Anda pernah mengalami tidak yang namanya ketika melihat dimensi lain, atau tanpa sadar Anda Anda masuk ke dimensi lain dan Anda melihat kayak lorong waktu yang sangat dalam sekali. Itu saya rasakan di Puncak Hargo Dumuling, yaitu di Petilasan yang Sabdo Palon. Kemudian saya cari juru kunci untuk berinteraksi terkait kisah yang ada di daerah tersebut. Mengapa tempat petilasan atau tempat meditasinya itu harus dikelompokkan? Mengapa? Alasannya apa? Tujuannya untuk apa dan lain sebagainya. Ternyata usut punya usut, singkat cerita, pengkelompokan kasta itu diperlukan, karena kalau disetarakan, manusia yang memiliki kasta terendah dan manusia yang memiliki kasta tertinggi itu tidak ada bedanya. Dengan kata lain, hukum alam itu tidak akan imbang. Contohnya gini, ada satu kisah yang menarik. Jika manusia berada di posisi yang sama semua, misalnya kaya semua, Anda tidak akan bisa makan, Anda tidak bisa melakukan aktivitas apapun, Anda tidak bisa, ya istilahnya tinggal duduk santai. Semua ingin duduk santai saja, tapi kan tidak bisa melakukan apapun dan tidak ada pekerjaan-pekerjaan lain yang misalnya Anda butuhkan. Misal Anda seorang pemimpin pasti ada bawahannya dan lain sebagainya. Kalau Anda tidak punya bawahan dan lain sebagainya, Anda tidak bisa mengatur dalam lingkup usaha Anda. Nah, kalau si bawahan-bawahan ini menjadi pemimpin, nah bagaimana? Pasti repot. Dan itu pasti tidak akan mungkin. Tujuan pengelompokan adalah hal tersebut, agar menjalin kestabilan. Dan Puncak Hargo Dalem itu
dikhususkan untuk orang-orang dalam pada kerajaan Majapahit saja, untuk pertapaan-pertapaan. Jadi ketika ada masalah peperangan atau ingin mendapatkan strategi perang, biasanya dari pihak dalam bertapa di daerah tersebut. Dan untuk puncak yang paling atas yaitu Hargodumuling, itu biasanya digunakan pada zaman dahulu ya, untuk agama Hindu Buddha atau Siwa Buddha melakukan kayak apa ya, kayak ketuhanan yang luar biasa gitu. Moksa ya, bahasa kasarnya tuh moksa. Jadi orang yang ke puncak paling atas itu dia tidak memikirkan masalah keduniawian lagi. Kalau sudah yang namanya meditasi di bagian puncaknya, dia itu lebih memilih untuk moksa. Jadi kebanyakan tokoh-tokoh besar di kala tertentu itu meditasi di bagian paling atas atau di puncak Dumuling itu untuk moksa. Langsung saja ke bagian saya mendapatkan pusaka ini. Saya mendapatkan pusaka ini ketika saya berada di puncak Hargodumuling. Sekarang dengan zaman dahulu itu beda. Di gunung-gunung sekarang puncak-puncaknya itu lebih digunakan untuk mendaki. Jadi sangat jarang sekali tokoh-tokoh spiritual yang datang ke puncak untuk mencari pusaka. Nah, waktu itu satu malam saya melakukan ritual. Saya memang datang ke Gunung Lawu atas derajat tertentu atau mencari keberuntungan. Ya, keberuntungan baik itu dalam diri saya sendiri atau keberuntungan mendapatkan benda-benda. Dan benda ini adalah salah satu yang saya dapatkan. Ketika saya melakukan meditasi, saya ditemui oleh sosok yang seperti punakawan. Itu saya rasa kayak seperti Bagong. Perutnya buncit, bukan tokoh Semar lagi, tapi seperti kayak Bagong. Itu memberikan wedaran yang mana ketika pusaka ini digunakan, jangan sampai digunakan untuk kejahatan atau menjatuhkan lawan bisnis. Karena dalam filosofisnya di gunung tersebut, ketika ingin mencari kekayaan, janganlah sampai menjatuhkan yang paling bawah. Dari bawah ya kembali ke bawah. Intinya gitu. Kalau Anda sudah sukses, kalau Anda sudah membuat usaha dan usaha Anda terus berkembang, yang dari mulai nol, menengah, step by step. Tapi ketika di puncak, pada umumnya orang sudah di puncak itu lupa, sombong, arogan dan lain sebagainya. Dan ini adalah hal yang tidak dianjurkan, tidak dibolehkan waktu saya bertemu oleh sosok yang menyerupai Bagong tersebut. Jadi intinya pusaka ini tuahnya memang untuk kekayaan atau pengasihan umum, yang mana membantu atau si khodamnya tersebut akan membantu jika si pemilik pusaka tersebut ingat kepada orang-orang yang di bawahnya. Begitu. Jadi pusaka ini bisa dibilang luar biasa. Luar biasanya gini, beliau itu ya meskipun makhluk halus atau gaib atau jin dan lain sebagainya yang kita tahu hanyalah makhluk yang bisa mengkelabui, membodohi dan lain sebagainya, menipu. Tapi makhluk ini tuh memberikan kayak pengingat-ingat yang mana manusia itu saling membantu, manusia itu saling memberi dan lain sebagainya. Seperti itu. Luar biasa. Energinya sangat kuat sekali. Dan untuk khodamnya, beliau yang tadi saya temui sosok khodam itu masuk di dalam pusaka ini atau seperti menunggal. Jadi pusaka ini itu bukan sejenis pusaka isian lagi, tapi pusaka yang menunggal, pusaka yang diciptakan dengan
laku tirakat berat atau diciptakan secara khusus dengan harapan atau doa-doa yang dituangkan sehingga menjadi perkawinan antara Bopo Angkoso dan Ibu Pertiwi. Bopo Angkoso itu besi, Ibu Pertiwi itu bahan yang terbuat dari batu luar angkasa. Dan terjadilah makhluk yang menghuni dalam suatu benda ini. Jadi, seperti itu. Jadi sekian video review terkait pusaka Semar wayang ini. Dan untuk Anda yang merasa cocok, silakan Anda bisa hubungi di bawah sini. Untuk Anda yang merasa cocok, jadi untuk Anda yang tidak merasa cocok, jangan hubungi nomor ini. Khusus untuk Anda yang merasa cocok saja. Karena pusaka itu cocok-cocokan. Cocok-cocokannya itu dilihat dari ketika Anda melihat atau mendengarkan video dari saya, Anda langsung merasa kayak ada ikatan gitu. Saya tertarik dengan pusaka itu. Itulah yang disebut dengan kecocokan pusaka. Jadi pusaka ini bukan dipilih dari Anda, tapi pusaka ini memilih Anda. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.